forever adalah untuk selama-lamanya. Ada 3 pokok yang saya katakan tadi. 1, oleh karena perkenan Allah kepadaku. Itu menunjukkan bahwa saya dan saudara tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita hanya bisa hidup kalau Dia masih berkenan kepada kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, apa sih yang membuat Anda dan saya ini malas berbakti? Tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita tidak mempunyai satu hati yang tulus dan ikhlas dan senang dan berbahagia dan happy untuk dekat dengan Dia. Apa sih? Bisikan iblis kayak apa sih yang masih kau simpan dalam relung hatimu dan otakmu? Engkau seringkali tidak bisa membuangnya karena engkau tidak sadar bahwa tanpa Dia engkau tidak bisa hidup. Itu sebab yang dimaksud dengan perkenan Allah, sekali Dia memberi, Dia akan langganan memberi kepada saudara. Haleluya. Saudara berkata pada satu agen koran atau agen susu sapi, tolong kirim ya ke rumah saya. Tinggalin alamat, berapa 1 bulan, saudara bayar 10.000 lah atau 5.000 lah, saya tidak tahu. Saudara, maka saben pagi koran datang, saben pagi susu datang. Sudah otomatis. Itu memang untuk dilangganan, untuk para pelanggan. Saudara. Dan itu secara otomatis saudara tidak sadar. Tahu-tahu di muka pintu rumah saudara, sudah ada koran, sudah ada susu 1 botol. Itu sebab bagaimana sih perkenan Tuhan itu, sekali engkau menghadapkan dirimu benar, maka Dia akan mencurai engkau dengan perkenanan. Katakan perkenanan Allah. Itulah kunci saya berlangganan berkat. Amin saudara. Hal yang kedua, agar aku sekeluarga tetap ada di hadiratnya. Saya sudah jelaskan. 3, dan oleh karena janji firman-Nya kepadaku. Coba, Dia itu cuma megang janji Allah. Amin. Saudara, dan dari nomor 1, 2, dan 3, maka kita boleh yakin sesuai judul tema kita. Oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Jadi oleh karena berkat-Mu Tuhan, bukan karena hoki, bukan karena warisan orang tua, bukan karena macam-macam, tidak. Tapi oleh karena Engkau dealing pribadi dengan hamba. Engkau kasih pribadi. Engkau janjian pribadi dengan hamba. Oh Bapa, Engkau luar biasa. Makanya Dia disebut dalam kitab suci Bapa orang yatim piatu. Siapa yang merasa dirinya lonely, siapa merasa dirinya walaupun keluarga masih komplit dan lengkap, tapi pada satu posisi, pada satu lokasi, pada satu situasi, dia itu seorang diri. Dia merasa lonely, dia merasa khawatir juga, takut juga. Ya. Mau senang cuma sebentar, kepikiran keluarga yang ditinggalkannya menjadi susah dan sedih lagi. Alkitab mengatakan, aku Bapak siapapun dari orang yang yatim piatu. Jadi saudara mesti tahu, kalau Dia memberkati itu, Dia memikirkan begitu banyak aspek dalam hidup kita. Itu sebab seorang anak Tuhan, katakan sebagai anak Tuhan, saya harus total 100% terarah kepadanya. Mau demikian? Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. If you are totally in your surrender and your faith to Him, and then He will give to you so abundantly, and nothing is impossible for you.
Itu sebab seringkali kita mengalami begitu banyak hambatan-hambatan dalam hidup kita. Hanya dikarenakan kita kurang total. Pasrah seluruhnya. Lengket dan menjadi satu dengan dia. 100% homogen dengan dia. Kalau kita kurang homogen dengan dia, itu penyebab daripada kenapa kita terlantar, terlambat diberkati, terlambat sukses. Dan orang lain, anak Tuhan lain sudah dapat, kita orang masih belum dapat. Sebab itu semua katakan bersama saya, mulai saat ini, demi nama Yesus, saya pegang janjinya. Janjinya akan selalu muncul pada waktu Tuhan yang sangat tepat. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Kita tutup dengan nomor 1. Fokus berkat Tuhan adalah keluarga dan anggotanya. Tolong dibaca. 1, 2. Fokus berkat Tuhan adalah keluarga dan anggotanya. Amin. Jadi ada yang tidak punya keluarga, tapi dia anak dalam keluarga. Dia masih single, saudara. Maka saya tulis keluarga dan anggotanya. Walaupun seluruh keluargamu tidak, tetapi engkau begitu bagus dengan Tuhan arahan hatimu. Engkau diberkati luar biasa. Ada istri-istri yang sudah ditinggal oleh suaminya meninggal dunia atau melarikan diri dari istrinya, saudara. Dan sebaliknya juga. Itu anggota keluarga, tinggal istri tok, tinggal suami aja. Nah ini anggota keluarga. Semua katakan sebagai anggota keluarga, Tuhan akan fokus memberkati saya. Tuhan akan fokus memberkati saya. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Kalau Tuhan memberkati, fokusnya, maksud Tuhan, keluargamu. Saya ingin berkata pada akhir khotbah saya, pada semua suami, pada semua istri yang mempunyai mata pencaharian. Ingat baik-baik. Apa yang Tuhan berkati dalam pekerjaan Anda harus fokuskan seperti apa yang diamanatkan oleh firman Tuhan. Proyeksinya, tujuannya, target dan goalnya, keluarga. Itu sebab seorang yang bisa diberkati adalah seorang yang taat kepada kehendak Allah. Seorang yang begitu takut kepada Allah. Maka dia disertai dengan mujizat. Dan tidak ada satu penyiksaan pun, tidak ada satu teralis besi pun, tidak ada satu rantai belenggu pun yang bisa menghambat dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu disertai dengan Yesus yang penuh dengan berkat dalam hidupnya. Dia menjadi berkat buat orang lain. Dia kelimpahan berkat bagi rumahnya. Dan dia akan selalu mengarahkan hatinya kepada Kristus. Siapa yang merindu demikian? Pejamkan mata, tundukkan kepala, datang kepadanya. Haleluya. Bapa, hamba telah menyampaikan isi hatimu. Hamba mohon supaya engkau berkenan menjawab, memberi kepada kami. Seperti yang kau janjikan. Supaya kami boleh hidup dalam berkat yang selama-lamanya. Walau saat ini mungkin ada di antara domba-dombamu ini yang mengalami keberatan-keberatan. Berkat tidak ada. Atau hanya pas-pasan. Sementara kebutuhan dan cita-cita tinggi dan besar. Dari anak-anak remaja hamba, anak-anak muda hamba, sampai yang tua. Dengar bisik doanya.
Haleluya Yesus. Kau dipermuliakan dengan memberi yang terbaik kepada kami. If you believe that the Lord Jesus Christ is the only one that can bless you abundantly in your life, in your family as well, then you must come to Him earnestly. Come to Him full with your surrender to Him. Let He touches you. Let He makes everything anew in your life and your family as well. Come to Him and do not hinder yourself to come to Him. Bapa, tumpangkan tanganmu kepada kami sesuai dengan judul tema firman ini. Biarlah berkat-Mu Kau limpahkan kepada kami untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami tidak punya apa-apa yang baik dalam hidup. Kalau Daud sang raja bisa menyerahkan hatinya kepadamu sedemikian rupa, apalagi kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami supaya Engkau memberkati kami luar biasa, forever, untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau jamah tiap pribadi kami, semua yang letih dan lesu, semua yang berbeban perut, semua yang tidak punya kemampuan dan kekuatan. Engkau menjamah kami di saat pada. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, dan biarlah Tuhan memberkati engkau bersamamu, Raja atas semesta. Jelas Kau, katakan ku tenang, ku tenang, Kau Allahku, ku tenang semua, Kau Allahku. Para kekasih, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Engkau yang percaya bahwa kemurahan dan berkat-Nya menyertai keluargamu selama-lamanya. Ucapkan terima kasih kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, diberkatilah engkau seperti yang kau tangkap dari firman, seperti yang engkau percayai. Pulang dan terimalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin.